Alright, alright, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Reni, masih di waktunya kita belajar matematika. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas latihan soal yang kedua ya. Kita simak saja penjelasannya. Pertama, kita lihat dulu soal yang pertama ya. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,3 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 2,5 dan min 1, min 1. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita lihat di sini ya. Ada dua garis ya. Garis yang pertama itu melalui titik 5,3 dan garis yang keduanya melalui titik 2,5 min 1, min 1. Kita balik saja ya, yang sudah lengkap garis titiknya kita jadikan garis pertama. Terus di sini ya, garis 1 pertama itu garis 1 dia sejajar dengan garis 2. Garis 1 melalui titik berapa? Titik 2,5 dan min 1, min 1. G2 garis 2 dia melalui titik 5,3 ya. Ini yang diketahuinya. Terus sekarang yang ditanyakan apa? Nah, yang ditanyakan itu lihat di sininya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 5,3. Berarti kita nyari persamaan G2. Jadi kita cari persamaan garis 2 ya. Nah, oke, kita langsung penyelesaiannya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita tentukan dulu apa? Gradien. Cari dulu gradien garis 1 ya, G1 atau kita boleh tulis M1 ya. Gradien garis pertama atau M1. Nah, ini garis pertama itu melalui dua titik 2,5 dan min 1, min 1. Berarti di sininya kita cari gradien dari dua titik. Nah, 2,5 berarti X1-nya 2, Y1-nya 5. Kemudian X2-nya min 1 dan Y2-nya min 1 juga ya. Baru dari situ kita cari gradiennya ya. Ingat rumusnya M1 ya, gradien garis 1. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, Y2-nya min 1 ya, min 1 dikurang Y1-nya 5 per X2-nya min 1 juga dikurang 2. Min 1 dikurang 5 hasilnya min 6. Min 1 dikurangi 2 hasilnya min 3. Min 6 dibagi min 3 hasilnya 2. Berarti gradien garis pertamanya 2. Nah, sekarang kita cari, langkah keduanya kita cari gradien garis kedua ya. Gradien garis kedua atau M2. Nah, ingat karena garis 1 sejajar dengan garis 2, maka gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Berarti M1 sama dengan M2 sama dengan, nah karena M1-nya itu 2, berarti di sininya 2 ya. M2-nya juga 2. Nah, terus langkah ketiga, kita kan udah dapat gradien nih, sama tadi diketahui titik 5,3. Kita bisa cari persamaan garisnya. Persamaan garis dengan gradien 2 dan melewati titik
5,3. Nah, berarti ini X1-nya ya, ini Y1-nya. Kita masukkan ke dalam rumusnya ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Masukkan, Y dikurangi 3 sama dengan gradiennya 2 dikali X dikurang 5. Kita kalikan ya, operasikan yang sebelah kanan itu. Y dikurangi 3 sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 5, min 10 kan? Nah, beres. Terus untuk jadi persamaan yang bentuknya itu Y sama dengan, kita hanya memindahkan min 3-nya ke ruas sebelah kanan. Berarti di sini di ruas kiri tinggal Y sama dengan 2X dikurang 10. Nah, ini berubah ya. Jadi tambah 3. Jadi Y sama dengan 2X. Nah, min 10 ditambah 3. Hasilnya itu min 7. Nah, beres sampai sini. Bisa kan? Kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, nomor yang kedua, tentukan persamaan garis melalui titik 2,7 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 3X ditambah 5. Nah, ini bedanya kalau yang nomor pertama itu kan sejajar. Kalau nomor yang kedua ini tegak lurus ya, garisnya itu. Langkahnya sama, ada 3 langkah. Kita lihat dulu yang diketahuinya apa saja. Pertama, ada 2 garis ya. Garis pertama mempunyai persamaan Y sama dengan min 3X ditambah 2. Garis yang keduanya melalui titik 2,7 ya. Nah, karena garis pertama itu yang diketahuinya persamaan, nanti kita cari gradiennya dari persamaan. Kita tulis dulu sini ya, garis 1 memiliki persamaan garis Y sama dengan min 3X ditambah 5. Nah, G2, garis 2 melalui titik 2,7 dan garis 1 tegak lurus dengan garis 2 ya. Kita lihat di sini yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya persamaan garis 2 ya, sama. Kita selesaikan, sama ya langkahnya, ada 3 langkah. Langkah pertama, mencari gradien, menentukan gradien garis 1 atau M1 ya. Nah, karena di sini yang diketahuinya itu persamaan, jadi kita carinya dari persamaan aja ya. Ingat bahwa kalau ada persamaan Y min 3X ditambah 5 bentuknya seperti ini, terus Y-nya juga koefisiennya 1, kita dapat mudah menentukan gradiennya. Lihat saja koefisien dari X-nya. Nah, koefisien X-nya 3, min 3. Berarti di sini M1-nya sama dengan min 3. Beres. Nah, sekarang yang kedua, mencari gradien garis 2 ya, atau M2. Nah, karena dia itu saling tegak lurus ya, G1 itu tegak lurus dengan G2, maka gradiennya itu M1 dikali M2 sama dengan min 1. Tinggal masukin aja di sini, M1-nya min 3 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, pindah ruaskan ya ininya, min 3-nya, sehingga di sini tinggal M2 sama dengan min 1 dibagi min 3. Nah, ini karena min bagi min, hasilnya jadi positif ya. Jadi 1/3. Ya, ini belum beres, 1/3. Nah, terus setelah itu langkah ketiga. Langkah ketiganya nyari persamaan garis dengan
Ini kalau tulisan Ibu agak tidak rapi, mohon maaf ya. M sama dengan 1/3 dan melalui titik 2,7. Sama seperti tadi ya, jadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, Y dikurangi ini yang ini X1-nya ya, ini Y1-nya dikurangi 7 sama dengan M-nya 1/3 dikali X dikurangi 2. Nah, 3-nya pindah sehingga di sininya jadi 3 dikali Y dikurangi 7 sama dengan 1 dikali X dikurang 2. Kita kalikan, jadi 3Y kalikan 3 dikali min 7 jadi min 21 sama dengan 1 dikali X jadi X, 1 dikali min 2 min 2. Nah, ini juga bermacam-macam ya caranya. Boleh kalian disatu ruaskan, boleh jadi Y sama dengan bebas. Kalau mau disatu ruaskan ya, semuanya biar mempermudah, kita pindahkan dulu aja di sini ya. Tapi tidak mempengaruhi tanda ya, ini hanya memindahkan posisinya saja biar lebih mudah gitu. Nah, dari sini biar jadi satu ruas, yang 3Y dan min 21-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. X min 2, yang ininya kan dulunya positif ya, jadi maaf, ininya sini jadi apa di situnya, jadi negatif ya, negatif 3Y ditambah 21 sama dengan 0. Nah, geserkan Y-nya itu sehingga lebih dekat dengan X ya, jadi sininya 3Y dikurang 2 ditambah 21 sama dengan 0. Sehingga X dikurangi 3Y. Nah, ini min 2 ditambah 21. Nah, hasilnya positif 19 sama dengan beres. Nah, sekarang kita bahas soal yang terakhir ya. Nah, kalau ini soal cerita ya, penerapan persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita lihat di sini Pak Ali memiliki lahan yang ditanami anggur. Saat musim panen, Pak Ali memetik anggur seminggu sekali. Hasil panen tiap minggunya dicatat dan ternyata jika hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik membentuk garis lurus. Jika pada minggu keempat dan ke-9 hasil anggur yang diperoleh berturut-turut 20 kilo dan 35 kilo, tentukan banyak anggur yang dipanen pada minggu ke-1. Nah, untuk menentukan berapa jumlah anggur yang dipanen pada minggu pertama, kita cari persamaan garis tersebut ya. Kan tadi kalau misalnya hasil tersebut dijadikan ke dalam grafik akan membentuk garis lurus kan. Nah, kita cari persamaannya terlebih dahulu. Kita selesaikan ya di sini. Biar lebih mudah untuk dijadikan persamaan, kita misalkan dulu di sininya. Misalkan waktu panen itu X dan jumlah anggur itu Y ya. Berarti dari hasil tersebut pada bulan keempat menghasilkan berapa? Menghasilkan anggur 20 kilo ya. Nah, berarti di sininya X14 ya. Jadi kalau dibuat ke dalam titik ya. Jadi sini itu jadi titiknya kita ini dulu ya. Atau tidak usah, Ibu jelasin aja sedikit ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam titik, berarti ini yang pertama itu 4,20 ya. Untuk X-nya itu 4 bulan. Nah, jumlah anggurnya itu Y. Jadi sininya Y-nya 20.
Y1 ya 20. Nah, untuk yang kedua, bulan ke-9 menghasilkan 35 kilo ya, 35 kilo, sehingga di sininya X2-nya 9, Y2-nya 35. Nah, sehingga kan kita dapat ya, ini kalau dijadikan titik jadi titik 4,9, maaf 4,20. Maaf. Dan titik 9,35. Ya, ini 2 titik ini. Nah, kita cari persamaan dari 2 titik ini untuk mendapatkan jumlah anggur yang dipetik atau yang dipanen pada bulan pertama. Masukkan ke dalam rumus di sini ya, karena ini yang diketahuinya 2 titik, berarti untuk persamaannya kita cari persamaan dari 2 titik. Masih ingat? Dari Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini Ibu kasih ruang ya, sedikit takutnya nggak cukup. Oke, masukkan saja di sini Y dikurangi Y1-nya 20 ya. Jadi Y dikurangi 20 per Y2-nya 35 dikurangi 20 sama dengan X dikurangi X1-nya 4 per 9 dikurang 4. Kita operasikan jadi Y dikurangi 20 sama dengan per 15 sama dengan X dikurangi 4 per 5. Nah, dari sini kita kali silang. Ya, sehingga ininya jadi 5 dikali Y dikurangi 20 sama dengan 15 dikali X dikurangi 4. Nah, kita kalikan 5 dikali Y, 5Y, 5 dikali min 20 jadi min 100 sama dengan 5 kali X, 15 kali X, 15X. 15 kali min 4 itu jadi min 60 ya. Nah, dari sini jadi persamaan yang kita bentuk itu harus berbentuk Y sama dengan ya. Karena kan kita mau nyari anggur yang dipanen, berarti di sini harus berbentuk Y sama dengan. Di sini kita pindah ruaskan yang 100 ini. Jadi di ruas kiri tinggal 5Y sama dengan 15X dikurangi 60 ditambah 100. Jadi di sininya 5Y sama dengan 15X. Nah, hati-hati di sini min 60 ditambah 100 ya. Ini yang lebih besarnya positif. Jadi hasilnya juga nanti positif di sininya. Positif berapa? 40. Untuk mendapatkan Y sama dengan, kita pindahkan 5-nya, kita bagi, jadinya sebelah kanan dibagi semuanya ya. Semuanya, ingat semuanya. Jadi jangan hanya 15-nya yang dibagi 5 atau 40-nya yang dibagi 5, tapi semuanya. Nah, di sini jadi maaf, ada kesalahan sedikit itunya ya. Yang ditulisnya jadi 5-nya double. Biar nggak pusing gini aja ya. Bawahnya di sini jangan, kita udah langsung pisahin aja di sininya. Jadi kiri tinggal Y, sininya per 5, maaf di sini per 5. Nah, biar lebih mudah. Jadi Y sama dengan 15 dibagi 5. Berarti hasilnya tinggal 3 kan, 3X. Nah, 40 dibagi 5, 8. Nah, berarti ini persamaannya ya. Y sama dengan 3X ditambah 8. Terus kita nyari, sebelah kiri kita nyari hasil panen bulan pertama. Berarti kalau misalnya bulan pertama, X-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita substitusikan, masukkan ke dalam persamaan tadi. Jadi Y sini ya, biar Y sama dengan 3X ditambah 8. Jadi ganti X-nya jadi angka 1, jadi Y dikali 1 ditambah 8. Y sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 8. Jadi Y sama dengan 11. Nah, ini belum beres sebetulnya ya. Karena soalnya soal cerita, jadi kita harus balikan lagi ke soalnya. Di soal itu ditanyakan tentukan banyak anggur yang dipanen. Berarti di sini kata-katanya jadi
banyak anggur yang dipanen adalah 11 kilo ya, karena satuannya kilo. Beres sampai situ. Gimana? Paham? Mudah-mudahan paham ya dengan yang Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian pembahasan soal yang kedua. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.